Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang mantap-mantap, nggak basa-basi lagi. Langsung saja Mas Bro bahas di sini. Tentunya yang ingin masuk grup Signal Mas Bro, nanti diajarin berbagai macam TA dan macam-macam. Link mungkin ada di deskripsi. Oke, yang ingin belajar supaya tidak salah beli koin ataupun rungkat ondal-ondel patapet bahaya. Langsung saya bahas. Kalau untuk PP sudah nggak bisa diragukan lagi, sudah koinnya paus-paus ya. The next doge bisa naik ribuan bahkan jutaan persen asal kalian sabar. Sekarang berusaha menembus di resisten ini ada di 0,00181. Mudah-mudahan ini tertembus, dan ini candle rupanya sudah mampu bertahan di sini. Udah penutupan candle hijau yang sangat bagus, dan ini udah closing, akan arahnya akan ke atas, mudah-mudahan tembus. PP adalah koin yang dikerumunin paus, nggak kaleng-kaleng. 72% paus sudah memiliki daripada koin PP, sedangkan retail tinggal 28%. Akibat di banting-banting itu memang tujuan paus. Retail banyak yang mental tempe, kemudian kalian jual. Padahal koin berdasarkan fundamental secara market cap ataupun ranking, dan serta tentunya holder yang meningkat terus, nanti ada efek ketapel yang terbang tidak ngotak tanpa obat. Itu di PP nggak ada koin yang dengan doge, dengan Shiba yang rankingnya masih ratusan bahkan ribuan dengan holder yang sedikit, kapitalisasi rendah. Nggak ada paus, itu omong kosong. Yang tahun 2013 hingga sekarang itu yang kelihatan berpotensi seperti Shiba dan doge, menurut saya hanya PP. Kalian pion tetap riset sendiri, kerugian masing-masing dalam bermain kripto berisiko tinggi dan sangat berbahaya. Kita akan ajari sedikit yang akan saya sampaikan di sini. Ada ETH yang kemungkinan akan saya sampaikan standar Carter dengan tinggi, targetnya nggak main-main, dan akan saya kasih info nanti yang paling segmen akhir kalau kalian nggak skip cara mencari koin yang potensi di Sol Scan, nanti saya bahas di belakang. Oke, langsung saya akan kasih cara bermain trade sedikit saja, tapi TA itu kebenarannya nggak 100%, hanya 30% saja kebenaran, 30%, dan yang namanya fundament itu lebih mendukung, harus banyak mempelajari. Kita kalau membuat garis trendline kita akan kelamaan. Kita langsung saja kita tarik pakai garis saya saja ini. Oh, sini cerot di sini ya, secara acakan aja ini. Ini kalau begini kan ibaratnya ini bendera jengking ya, agak rapian dikit lah. Ini benderanya bendera jengat. Kalau yang tren ini bendera jengat. Kalau dan jengat begini pasti akan terjun di sini ya. Jadi masuk di sini bendera jengat, di sini TP. Kemudian juga sama, ini bendera jengat, cerot ke bawah kan, begitu. Cara analisanya begitu yang ahli trendline, tapi nge-TA itu kadang-kadang hanya 30%. Dan ini bendera jengking. Ini tuh pattern bendera jengking. Pattern bendera jengking di sini. Kemudian bermain-main di sini, kemudian jengat. Jengat. Ya, ini jengat. Nah, ini kalau udah jengat, bendera jengat begini, bendera jengat, ini biasanya nanti jengking koreksi cerot, tapi arahnya tetap akan ke atas. Kita lihat tim dari yang hariannya pun udah closingnya udah cukup bagus ya. Ini sudah ada candle hijau di sini, dan ini closingnya udah hijau-hijau, 2 candle, udah sangat bagus untuk konfirmasi ke atas. Kemudian kalau kita lihat di mingguannya belum ya, untuk mingguannya belum. Oh ya, ini sudah muncul, tidak tertahan di MA merah ini ya. Ini seperti membentuk double bottom, kemudian sudah serok
serokan ini, ada candle serok, dan kemudian udah muncul candle hijau. Mudah-mudahan ini pam ke sana. Itu semua berdasarkan TA kebenarannya hanya 25%. Kalau kita lihat, kita tarik trend line-nya, ini sebetulnya trend line-nya ini sudah trend line besarnya itu udah mampu tembus ini di sini. Bermain-main di sini tinggal pam saja. Itu secara TA. PP nggak perlu diragukan lagi. Kita akan bahas juga koin yang saya kemarin nambah muatan cukup besar, ada di PP dan Polygon. Ternyata keduanya ngaceng semua, jadi double cuan nih Mas Bro ini. Kita lihat di sini, kalau nanti kita sukseskan dulu di PP, setelah punya uang ratusan juta, nanti grup saya akan membuat trade swing. Ya, swing itu modalnya cukup besar, tapi juga kalian harus belajar di grup karena nggak ngasal koin. Bentar, ini agak lemot bibinya. Kalau kita masuk 50 juta saja, kemarin pas di bawah PP ataupun Polygon, cuannya sudah dikatakan 5 juta masuk. Ya, jadi modalnya besar dan koinnya nggak boleh ngasal. Kalau kalian ngasal 50 juta masuk koin yang berindikasi scam, ataupun nggak akan kalian full pun nanti nggak akan kejemput, makin habis uangnya. Itu gunanya belajar di grup seperti itu. Ya, untuk Polygon ini saya ambil lumayan, dan sekarang sudah ada kenaikan. Ini kan all in candle-nya dan masih di bawah banget, makanya saya ngambil Polygon dengan kapitalisasi pasar yang masih di bawah PP, setengahnya PP dengan real project. Stablecoin di Polygon ini mengalami kebangkitan besar kawan. Pada Juli tahun 2025, total pasokan stablecoin di Polygon POS mencapai 2,76 miliar dolar, level tertinggi dalam 3 tahun. Ini bukan sekedar angka yang meningkat, ini mencerminkan penggunaan nyata di seluruh jaringan. Lebih banyak pengguna mengirim dan menerima stablecoin, aktivitas yang berkembang di plafon DeFi dan peminjaman. Meningkatnya permintaan untuk transaksi berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi, peningkatan dalam pembayaran P2P, dan utilitas dunia nyata semakin jelas. Polygon terus membuktikan bahwa ini lebih dari sekedar solusi penskalaan, ini menjadi pusat aktivitas ekonomi nyata di Web3. Jadi saya hajar Polygon karena naiknya juga sangat lumayan. Kemarin yang di bawah masuk di harga sekitar di bawahnya kemarin 3.200. Wah, udah cuan lumayan. Tadi sampai 10%. Ya itu, kalau kita punya modal 50 juta masuk dapat 10%, ya kita udah cuan 5 juta. Kalau hanya 1 juta, 2 juta, 10 juta untuk main trade tuh nggak apa-apa, cuan tipis dan kita kalah sama pemain-pemain yang duitnya besar, ya. Jadi trade itu di situ bukan uang 1 juta. Gimana Mas Bro ingin harian dapat 500.000 dari uang 1 juta itu, ya kepalanya bau menyan, nggak bisa model begitu. Makanya banyak belajar di grup manapun, di komunitas manapun kalian bebas. Ya, mudah-mudahan PP akan pam gila-gilaan. Ini ada sepan, ada pan pun, ya sudah mulai lumayan. Kita lihat PP-nya apakah holdernya menambah. PP udah naik sekitar 5,38% dalam 24 jam. Rankingnya nggak kemana-mana, paling 28, 27, 29 di situ-situ aja. Dan sepanjang sejarah dari tahun 2013 hingga sekarang hanya terjadi Shiba dan Doge, dan ini muncul si PP. Luar biasa menurut saya, dengan holdernya sudah 473,42K. Kapitalisasi pasar tadi sempat jatuh di 69 triliun, sekarang 69 triliun, sekarang sudah 74,3 triliun. Artinya kenaikan 5 triliun di dalam market PP ini dengan sangat mudah. Artinya memang PP ini sudah tidak bisa diragukan. Dan banyak proyek ternyata yang tanpa kita ketahui di PP ini, ya. Dan kemudian nanti kalau pam gila-gilaan di ETH yang akan ke bawah di jaringan
ETH, terutama PP, ARB, OP, Polygon, ada Ploki juga di situ. Ya, kita juga akan lihat nanti akan saya kasih koin-koin, cara mencari koin yang bagus untuk di jaringan Sol, karena jaringan Sol Scan itu banyak koin-koin yang berpotensi scam. Kalian hati-hati yang dulu di jaringan BSC Scan, karena tenar dan murah di Sol Scan, akhirnya dengan Fan pun membuat banyak token-token baru dengan modal di bawah $5 sudah membuat koin-koin meme coin baru. Jadi hati-hati, nanti akan saya infokan untuk cara mencari koin-koin yang bagus ya, yang nanti di belakang. Kemudian Standard Charter ini mendukung perusahaan treasury Ethereum atas ETF support. Mengapa? Pilihan metode investasi Ethereum sekarang menjadi topik hangat di kalangan investor institusional. Kurang tulis apa? Ya, ini Kepala Riset Aset Digital Standard Charter baru-baru ini mengungkapkan bahwa perusahaan dengan cadangan Ethereum menawarkan eksposur yang lebih baik dibandingkan dengan ETF Ethereum Spot di Amerika Serikat. Kita singkat-singkat saja di sini, yang biar cepat saja. Ya, oke. Sebentar kawan. Kita singkat-singkat saja di sini. Pertumbuhan perusahaan Ethereum reverse sejak muncul diam-diam di awal tahun. Perusahaan cadangan Ethereum telah mengumpulkan lebih dari 2 juta ETH. Kurang cuan apa? Kurang tulis apa untuk ETH ya. Sejak munculnya diam-diam di awal tahun, perusahaan cadangan Ethereum telah mengumpulkan lebih dari 2 juta ETH. Standard Charter memproyeksikan 10 juta Ethereum lainnya akan menyusul dalam sebulan terakhir saja. Perusahaan-perusahaan ini telah menambahkan 545.000 Ethereum senilai sekitar 1,6 miliar dolar. Uangnya kalau buat ngeplet ke muka penyok ya. Apalagi di Sublink Gaming misalnya telah membeli 50.000 Ethereum selama periode tersebut, sehingga total kepemilikan menjadi lebih dari 255.000 Ethereum. Kendrick mengatakan bahwa tren ini mencerminkan minat institusional yang lebih luas terhadap Ethereum. Nih, kalian bisa lihat di sini grafiknya ya. Luar biasa, saat ini sekitar 12 perusahaan publik memegang lebih dari 1 juta Ethereum, termasuk Bitmain, Inversion Technologies, Coinbase, dan Bit Digital. Secara keseluruhan perusahaan-perusahaan publik ini kini memiliki 0,83% dari total pasokan ETH menurut data dari CoinGecko. Wah, ini mantap. Jadi kurang tulis apa ya. Jadi kalau saya baca semua bla 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 kelamaan. Langsung saya akan kasih info cara menggunakan Sol Scan untuk menemukan altcoin potensial. Ini penting, jangan suka seneng bermain di jaringan Sol supaya kalian nggak mengalami salah pilih koin, karena banyak koin-koin yang scam. Di dunia kripto yang terus berkembang, ribuan altcoin bermunculan setiap bulan, tetapi hanya segelintir yang benar-benar memiliki potensi jangka panjang, ya toh? Dari tahun 2013 hanya PP, Shiba, dan Doge yang maknyus. Hal ini membutuhkan riset yang cermat dan berbasis data agar kita tidak terjebak dalam proyek spekulatif. Salah satu alat yang dapat membantu proses ini adalah Sol Scan, penjelajah blockchain khusus untuk jaringan Solana. Dengan fitur analitik mendalam dan antarmuka yang mudah digunakan, Sol Scan memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas token dompet dan kontrak pintar secara real time. Coba kita lihat apa itu Sol Scan. Sol Scan adalah penjelajahan blockchain yang kuat di Solana. Jaringan dirancang untuk fokus kuat pada kemudahan penggunaan. Kita singkat saja di sini ya. Memahami fitur-fitur utama Sol Scan akan membantu pengguna memaksimalkan manfaat alat eksplorasi blockchain ini. Berikut beberapa fungsi untuk yang ditawarkan. Pelacakan transaksi. Sol Scan mencatat semua transaksi di jaringan Solana dan menyediakan informasi dasar seperti waktu transaksi, jumlah alamat pengirim dan penerima, dan detail relevan lainnya.
Analis token, pengguna dapat mengakses data lengkap terkait aktivitas token termasuk riwayat pasokan, distribusi, dan transfer. Informasi dompet Solscan memungkinkan siapapun untuk melihat data dari dompet Solana mulai dari saldo, riwayat transaksi, hingga aset yang disimpan di dalamnya. Program Explorer dengan fitur ini pengguna dapat mencari dan memantau program atau kontrak pintar yang telah diterapkan di jaringan Sol, sehingga memudahkan pelacakan aktivitas aplikasi terdesentralisasi. Ya, statistik blockchain Solana, Solscan juga menyediakan gambaran menyeluruh tentang status jaringan Solana, termasuk konfirmasi blok, status validator, dan transport jumlah transaksi per detik. Cara mudah memulai dengan Solscan. Memulai Solscan itu mudah. Ikuti langkah-langkah berikut untuk penjelajah antarmuka dan mulai menganalisa data di jaringan Sol. Kalian bisa, kalau Mas belum terlalu cepat, bisa kalian ulang lagi videonya. Memulai Sol itu mudah. Ikuti langkah-langkah berikut ini, penjelajahi antarmuka dan mulai menganalisa data dari jaringan Solana. Langkah 1, akses situs web Solscan. Kalian tahu ya, tinggal klik aja melalui CMC bisa. Kalau yang nggak paham, masuk grup. Jangan bodoh nggak masuk grup, bercanda kawan. Mas bro ya bodoh. Langkah pertama adalah membuka situs web resmi Solscan melalui perubak Anda. Anda tidak perlu membuat akun atau mendaftar, cukup kunjungi situsnya dan Anda siap menggunakannya, karena di sini adalah bisa diakses secara umum. Ya. Langkah 2, eksplorasi halaman beranda. Di halaman utama Anda akan langsung melihat aktivitas jaringan secara real time, termasuk blok terbaru dan transaksi terkini. Tampilan ini memberikan gambaran singkat tentang status jaringan Solana saat ini dan sangat berguna untuk orientasi awal. Kemudian langkah 3, gunakan fitur pencarian. Salah satu fitur unggulan Solscan adalah kolom pencarian. Pengguna dapat mengetik 1. ID transaksi, alamat dompet, alamat program kontrak pintar, simbol token. Solscan kemudian akan menampilkan informasi yang lengkap dan relevan terkait input tersebut. Dengan fitur ini menggunakan pengguna dapat dengan mudah mendapatkan wawasan mendalam tentang transaksi, aset, atau aktivitas lain yang mereka cari. Ya, jadi tip-tip menemukan altcoin potensi di jaringan Solana ataupun Solscan. Menemukan altcoin tersembunyi, proyek kripto yang masih undervalued tetapi memiliki potensi besar, membutuhkan ketelitian, riset data, dan tentu saja perangkat yang tetap. Solscan menjadi senjata ampuh untuk menemukan proyek-proyek menjadikan di ekosistem Solana sebelum menjadi sorotan. Kita lihat di sini. Berikut adalah beberapa tip untuk menggunakan Solscan guna mencari altcoin. Pertama, tersembunyi. 1. Pantau aktivitas token baru. Gunakan fitur pencarian untuk melihat token baru yang muncul. Fokus pada token yang menunjukkan volume transaksi stabil, jumlah pemegang yang terus meningkat, dan interaksi aktif dengan plafon ataupun DAPP. Wah, kalau PP ya sudah aktif banget, lengkap, tidak bisa diragukan. Kedua, analis distribusi token. Di halaman detail token, periksa distribusi pasokan. Token yang tidak terlalu terkonsentrasi di 1 ataupun 2 dompet alias tidak dimonopoli biasanya lebih siap dalam hal distribusi. Yang jelas debtnya megang banyak nggak? Kalau debtnya megang banyak bahaya. Kalau PP sih udah dilepas semua, debtnya nggak megang, udah mau maju mau mundur terserah supply and demand, terserah pasar. Seperti BTC yang desentralisasi untuk memcoin hanya PP, kemudian altcoin belum ada, Cardano baru akan mulai, dan BTC tentunya sama PP. Wah mantap. Periksa aktivitas dompet pengembang. Cari dompet yang sering berinteraksi dengan token. Jika pengembang tampak aktif bertransaksi menerapkan kontrak pintar atau staking token mereka sendiri, hal ini dapat menandakan kepercayaan mereka terhadap proyek tersebut. Jadi di staking ya untuk jangka panjang, jadi debtnya nggak jual ya.
Anti kontrak pintar terkait gunakan program Explorer untuk melihat apa token terhubung ke kontrak pintar aplikasi yang sedang aktif digunakan proyek dengan kasus pengguna nyata ataupun integrasi ke dalam ekosistem Solana biasanya memiliki nilai tambah jangka panjang. 5. Perhatikan data on-chain vs HIP media sosial. Jangan hanya terbuai HIP media sosial, bandingkan HIP tersebut dengan data on-chain di Solscan, proyek yang memiliki data yang valid tetapi belum banyak dibahas publik sebenarnya bisa jadi merupakan permata tersembunyi. Mantep ya. Udah kalau usah baca bla 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 kelamaan. Yang kurang paham gaptek tinggal terima jadinya, tinggal masuk grup saja. Kemarin udah saya kasih banyak cuan di grup saya. Koin apa kemarin SPAN pun harganya masih turun 49, saya bilang hajar-hajar, ternyata cuan sampai kemarin sempat ke 56, naik 5%. Itu besar loh. Jangan 5% dikeluarkan sombong ya. Sekali paling nggak mas plus 10%. Dan ada yang 300% kemarin SPK Separ 600 rupiah. Ayo masuk. Kemudian pam ya menjadi 3.000. Turun lagi kemarin 1.400. Ayo masuk lagi. Pam lagi 2.000. Ini lagi turun stabil di 1.800-an. Ya, kemudian PP kemarin juga yang ambil bawah tentunya cuan besar ya. Kita lihat dulu di PP. Ya, mudah-mudahan terbang terus. Ini udah terlalu ini berusaha menjebol resisten di 1 jamnya. Kalau ini terjadi double top, ngaceng kawan, mampu menjebol resisten ini. Ini resisten yang cukup kuat ini di sini nih. Ini kalau ini kuat ini. Wah, kalau nggak bisa jadi triple top di sini, bisa longsor ke bawah lagi, short ke sini, ternyata mampu jebol ke sana. Oke, teman-teman, PP bukan koin kaleng-kaleng. Wah, bakal cuan besar di PP. Kita lihat juga pembelian di Indodax. Kayak apa Indodax ini yang 70 rankingnya ya, agak lemot dikit. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat ya, tetap hati-hati dalam bermain kripto, berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun kismin dadakan. Mas Bro di sini dengan belak-belakan, kalau yang pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis, tidak ada ditutup-tutupi, tidak akan membuat orang Indo menjadi bodoh tapi jadi pintar. Wah, luar biasa, gila, ngaceng sebenarnya jual belinya. Ini kalau lagi sepi ini berarti nggak ada kuning-kuning. Market tuh kalau lagi sepi, volume kecil, trader lagi nggak ada, ya di pam begini nih. Ini kerjaannya si Bandar Markonah ya. Mudah-mudahan pam gila-gilaan. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Malam Jumat ini mudah-mudahan gantian PP yang ngaceng. Jangan punya Anda yang ngacret ya. Sekali-kali PP malam Jumat ngacret. Itu aja yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Tidak ada sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP ngaceng.